asalkan sang suami perintah, walaupun kondisinya istri tersebut dalam keadaan capek. Tapi kalau istri solehah diperintah, Bu, saya bikinkan minuman, ya udah, itu namanya istri solehah. Begitu juga larangan suami. Selama larangan tersebut tidak bertentangan dengan agama, contoh, Bu, hari ini walaupun Senin sampai tidak usah puasa, ya itu harus taat, harus dilaksanakan larangan suami. Kecuali kalau puasa Ramadan itu boleh tidak taat. Itulah yang namanya istri solehah. Para Rasulullah yang hormati, wonten ing kitab bahasa Jawa mawon nggih, mboten bahasa Indonesia. Wonten kitab Ihya Ulumuddin karanganipun Imam Ghazali dipunteraken ngoten. Ada pasangan pasutri suami istri. Nah, suaminya itu mau berangkat jihad fisabilillah. Suaminya tersebut berpesan kepada istrinya, Bu atau D yang selama aku di perjalanan di medan pertempuran jihad fisabilillah sampean ojo metu saka omah. Lah selang berapa hari berapa minggu bapaknya si wanita tersebut sakit. Dia mohon izin kepada Kanjeng Nabi mau menjenguk, mau nuweni dateng bapak sing sakit niku wae. Apa dawuh Kanjeng Nabi? La ojo sampeyan ta'ato marang bojomu. Ya namanya istri solehah. Jadi senajan to bapake dikabarne sakit, ajenge ngindangi krana bojone ben ki wis pesen aja metu saka omah nek tak tinggal perang atau tinggal jihad. Lah selang berapa hari, berapa minggu atau berapa bulan bapaknya meninggal. Minta izin datang Kanjeng Nabi mau takziah ya sing jenenge anak pengen mikul dhuwur mendung jeru kan ngoten to nggih. Lah pengen ya nyuceni, pengen ngulesi, pengen nyolati dan sebagainya. Tapi Kanjeng Nabi tetap la ojo ta'ato ngabuktiya marang suami. Nah, sehingga bapaknya itu dipukul. Yang lain itu mboten semerep. Terus akhirnya Kanjeng Nabi niku perintah utusan kene tiyang setri nguwaki kabar nyanggone wanita tersebut bahwasanya Allah telah mengampuni segala dosa orang tuanya atau bapaknya yang telah meninggal gara-garane mergo anak wedok itu taat marang suaminya. Niki wong wedok sing salehah ngoten iku. Dadi taat pada perintahnya suami dan menjauhi larangannya suami selama perintah dan larangan tersebut yang tidak bertentangan dengan agama. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati. Lah istri yang salehah iki kula tak ngrepek tak ngirimi Pak Khalil niki. Yang salehah yakni bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya sehingga dirinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan atau uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Jadi tugasnya jika solehah itu bukan untuk suami saja, termasuk anak-anaknya. Makanya kesolehan anak itu karena ibu. Ibu itu kalau solehah, anaknya soleh dan solehah. Walaupun kadang-kadang bapaknya enggak soleh. Kadang-kadang bapaknya enggak soleh. Ya, karena ibunya solehah, anaknya menjadi baik-baik. Begitu pula sebaliknya, walaupun bapaknya baik, soleh, tapi kalau ibunya enggak solehah, ya anaknya enggak ada yang baik. Ya ini enten pribadi, enten pepatah napa niku al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Nah terbukti Nabi Nuh nikah 2 kali. 2 kali itu kan satu itu poligami atau yang pertama menikah terus Nabi lagi
Sudah dijelaskan yang jelas Nabi itu nikah 2 kali. Nah pertama istrinya walaupun nggak cantik, walaupun nggak seksi, tapi soleha. Punya anak 6, 3 perempuan, 3 laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Misni untuk ilmunya hari ini. Terus terang kita tadi mendengarkan dengan seksama apa yang telah disampaikan, dan yang saya ingin menambahkan saja bahwa istri sholihah itu punya kriteria masing-masing. Jadi seorang suami itu akan menganggap istrinya itu sudah sholihah atau belum, itu pasti tidak sama dengan yang jenengan sampaikan. Semuanya ini adalah yang sempurna. Yang disampaikan Pak Ali Misni ini kan cita-citane tiang kakung lek duwe bojo kuwi sing ayu, sing pinter, sing apa niku manut gitu. Tapi pada kenyataan realita di kehidupan kita itu kan wonge ayu tapi gak manut. Wonge elek tapi gak manut, milih ndi mesti ngoten niku ya ngene. Gitu. Nah, sedangkan kita kan sebagai seorang istri-istri. Nah, kalau yang sudah saya alami Pak Ali Misni nggih, untuk terjadinya keharmonisan rumah tangga itu yang pertama adalah komunikasi. Jadi apapun yang sudah kita lakukan itu kalau komunikasi kita baik dengan suami, walaupun suami itu ibaratnya niku ada kalanya naik turun kan, ekonomi itu ada kalanya naik turun. Nah, itu insya Allah akan tetap jalan dengan baik ketika kita itu saling pengertian. Kemudian sudah ada komitmen di awal ketika kita berumah tangga bahwa apapun yang ada di dalam keluarga kita ini adalah menjadi rahasia kita, tidak untuk di warak-warak nih. Jadi 2 orang menjadi 1, intinya itu. Terima kasih, jadi intinya adalah di komunikasi. Kalau suami ridho, insya Allah semuanya akan lancar. Dalam materi tadi, istri soleha adalah ketaatannya pada suami dan seterusnya. Yang saya tanyakan, ketika seorang suami itu tidak memberi contoh dalam ketaatan, akhirnya seorang istri kan, oh begini suami saya, kalau kemana-mana juga tidak pernah pamit. Apakah saya berdosa kalau menirukan suami? Itu Pak Ali, ketika seorang istri mencontoh suaminya niku termasuk keluar jalur sholihah napa mboten? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa sing didhawuhi Mbah Ali karo wong kula dikte wong wedok untuk menjadi istri yang setia, ujung-ujungnya menjadi istri solehah. Akan tetapi mboten diaweti bahwa seorang laki-laki itu kok enggak didapatkan menjadi imam. Padahal saya ibaratkan seorang istri itu laksana ketasan putih, sehingga abang ijune solehah tidaknya istri tergantung didikan, tergantung imamnya. Mak tadi Pak Ali mbok kula kok mboten disenggol biar malah menjadi solehah yang imbasnya dan manfaatnya ini bisa membentuk karakter istri itu menjadi solehah. Tolong Pak Ali nanti jenengan paringi tambahan materi bagaimana kiat-kiat seorang laki-laki memberi contoh kepada istri biar rumah tangga nanti istrinya solehah, diawiti laki-lakinya menjadi seorang yang imam yang soleh. Saya kira itu ini tausiah tambahannya Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul galingan. Niki nggih masalah soleh nopo solehan niku secara garis besar kula malah imutan syair sing biasa di Gus Dur niku. Kang aran soleh. Napa niku tulisannya? Bagus atine. Artinya nopo? Sing jenenge soleh niku ya tiyang ingkang sae atine. Wis dipun mawon lah. Niki cara supaya atine sae lembut niku biasane lek kula mireng-mireng
dirukyah. Ya, saged iki ngata-ngatane ya wiridan sholawatan ngoten. Terus kan itu akan melunakkan hati. Kalau sudah hatinya lunak insya Allah jadi soleh. Pun kamera Mengudari ya, Pak. ngoncei. Ya, mengudari. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah itu untuk taat kepada Allah. Sehingga perintah taat itu bagi semua manusia. Nah, untuk orang laki-laki tentu taatnya ya tetap taat beribadah, yang ibadah makruh dan wiru makruh. Nah, untuk sang istri itu memang ada perintah khusus untuk taat kepada suami selain taat kepada Allah. Namun dalam hal ketika sang suami tidak memberi contoh, itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa istri nanti harus, istri suami saya enggak pernah sholat, berarti saya enggak sholat. Suami saya ketika pergi ke toko, ke pasar juga tidak pamit, saya enggak pamit. Memang pada kasus yang sebenarnya untuk sang suami ketika kemanapun dia tidak ada khitab untuk pamit izin kepada istri. Karena yang mendapatkan khitab taat itu adalah istri kepada sang suami. Kalau kita mau contoh bahwa dulu ketika Nabi Musa itu kan punya musuh namanya Fir'aun. Pada kenyataannya Fir'aun adalah manusia ciptaan Allah yang di situ dibuat cerita dia adalah orang yang tidak taat kepada Allah. Namun kenyataannya sang istri pun tetap beriman kepada Allah. Nah, itu sebuah gambaran bahwa pertama kali munculnya perintah itu adalah taat kepada Allah, kepada Rasul, dan seterusnya yang malah kulon dedebal. Malah dinganu niku lho, direkam. Nah, di situ sehingga sang istri itu banyak yang menerangkan bahwa hadis maupun dawuh para ulama dia mendapatkan khitab taat kepada sang suami. Ngoten kinten-kinten niku menawi komitmen kalian suami istri, fa insyaallah pamenipun pamit medal niku mboten setiap pengajian, setiap blonjo, setiap nopo keluar pamit niku mangke kan nggih Grisen. Satu mawon nggih, ya tamtam menika. Kalau min ngaten Pak Kholil tersipun napa niku kalau pamit sepindah selama hidup, paminipun kula teng pundi mawon pokok napa niku positif, hal kebaikan kula panjenengan izini. Aku ngizini sampean pokok perjuang nyandiai, pokok positif negakne agamane insyaallah. Namung ngaten. Nggih ngaten niku sampun alhamdulillah kalau sampai sak menika fa insyaallah paminipun ingkang dipun dawuhaken almarhum suami ingkang sae panggah kula damel lek sing mboten sae mawon nggih memang niku urusane manusa biasa ngoten. Ngoten kang saged kula aturaken. Pa insyaallah niku aman ngoten lho. Aman terkendali nggih pa insyaallah sampai sedo pun napa niku paminipun barang ingkang mboten sae niku mboten pernah kawula paminipun nyiar-nyiaraken dhateng putra wayah dan lain sebagainya. Malah paminipun ajak ingkang sae dateng kula ajaraken dhateng putra wayah kaliyan lingkungan sekitar. Matur suwun ngaten mawon.